warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tripoder, salam Trimedia. Hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya hari ini ditemani oleh Pak Junaidi, guru agama SMP Negeri 3 Batanghari. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita khusus mengundang Ustadz kita, yaitu Ustadz Samsuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Ya. sehat. Tripoders, Ustadz ini adalah seorang yang multitalenta. Ya, beliau sudah mempunyai prestasi yang sangat banyak, segudang prestasi yang sudah dilakukan oleh Ustadz ini, dan beliau adalah lulusan dari IPTQ, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Wah, keren sekali nih Pak Ustadz Junaidi. Mudah-mudahan anak kita nanti, peserta didik kita, ada yang ikut jejak dari Ustadz kita ini ya. Dan beliau kesehariannya adalah imam besar Masjid Al-Muhajirin di Komplek Air Panas. Nah, dan juga beliau adalah tentunya seorang qori yang kita banggakan untuk Kabupaten Batanghari. Oke. Ini mungkin Pak Ustadz, sebelum kita berkenalan, silahkan Pak Junaidi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ustadz kita. Silahkan. Gini, perlu kita tahu juga Ustadz Samsuri ini kan dia bergelar cukup langka untuk Kabupaten Batanghari. Oh iya. Saya rasa saya baru ketemu SK ini ya baru satu ini. Wah, sarjana Quran gitu kan. Dan juga perguruan tingginya mungkin tidak ada di daerah Sumatera. Yang baru ada mungkin ini ada di Jakarta. Di Jakarta itu kan. Ya. Ya, dengan prestasi beliau pernah mewakili Batanghari menjadi peserta tingkat nasional, utusan Provinsi Jambi untuk mewakili cabang MTQ bidang Fahmil Quran ya, itu kalau nggak salah ya. Terus sampai tingkat nasional ini tingkat Pak nasional. Pak Kemudian beliau juga Junaidi di dalam tilawahnya ini sangat luar biasa sebenarnya. Cuma beliau ini memang karena banyaknya kawan-kawan yang membidangi kemampuan yang sama, jadi dibagi cabangnya untuk ikut itu. Jadi beliau ini seorang qori juga ya. Gimana kalau kita dengarkan? Ya, kalau kami memang berharap, sudah rindu ingin mendengarkan suara beliau ini. Mungkin diberikan waktu kepada Ustadz, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Subhanallah. Alhamdulillah merdu sekali ya Ustaz Sekali. Junaidi ya. Sudah lama kita tidak mendengar beliau ini melantunkan itu. Ya. Adalah beberapa kali kami pernah juga ngundang GRT untuk Oh, beliau iya, ini iya. ngaji dalam acara kegiatan agama. Oke, makasih banyak Ustadz lantunannya sangat sahdu. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk Trimedia ya. Kali ini Amin. kita didendangkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. Oke, terkait dengan tema kita hari ini Maulid Nabi Muhammad SAW, ketauladanan Nabi Muhammad SAW di masa pandemi ini. Mungkin ada mohon tausiahnya Ustadz, kira-kira hikmah yang paling mendasar dari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini kaitannya dengan ketauladanan di masa pandemi ini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Berbicara masalah keteladanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sekaligus mengetahui ya, sekaligus merindukan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasulullah itu sejak dalam kandungan ibunya saja beliau sudah mendapat gelar-gelar terbaik yang dapat mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita awali ceritanya, kisahnya adalah Rasulullah itu patut dan layak menjadi uswatun hasanah seperti dalam ayat tadi. Itu dikarenakan memang beliau dari kandungan sudah mendapat gelar yang terbaik. Bahkan seorang malaikat Jibril pun sudah memberi gelar. Digambarkan dalam kitab Al-Barzanji itu bahwa ketika malam kelahiran Rasulullah, Ibunda Siti Aminah itu didatangi oleh malaikat Jibril dalam mimpinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Aminah, engkau sedang mengandung sosok manusia yang akan mempengaruhi dunia ini kepada pengaruh yang arah yang baik." Maka di dalam jiwa Rasulullah itu nanti akan diberi gelar, beliau memberi gelar, yaitu yang pertama Sayyidil Alamin, yang kedua Khairul Bariyah. Itu baru dalam kandungan ibunya. Jadi pertama gelarnya itu adalah Sayyidul Alamin, yang bahasa kitanya adalah penghulu sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan milik orang Islam saja, bukan diidolakan oleh kaum muslimin saja, tapi bahkan dunia pun, orang non muslim pun menempatkan Nabi Muhammad itu pada urutan pertama pemimpin paling berpengaruh dunia. Bahkan malaikat pun memberi gelar kepadanya. Baru dalam kandungan, belum lahir lagi. Jadi setelah itu gelar keduanya adalah Khairul Bariyah. Khairul Bariyah itu sebaik-baik manusia. Jadi sudah dalam kandungan sudah mendapat dua gelar yang dikasih langsung oleh malaikat Jibril yang membisikkan dalam mimpi ibundanya Siti Aminah. Jadi dua gelar itu dalam kandungan sudah dapat. Karena sebaik-baik manusia, beliau sifat yang paling menonjol dan wajib bagi kita muslim mengetahui, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, jujur, terpercaya, kemudian cerdas, kemudian menyampaikan. Nah itu. Kemudian usia beranjak berikutnya di usia 6 tahun, beliau mendapat gelar juga, yaitu gelar Al-Amin. Itu seorang pendeta dari Yahudi yang memberikan gelar. Jadi apalagi ketika beliau sudah diangkat jadi Rasul. Jadi baru usia dalam kandungan, kemudian yang kedua baru 6 tahun usianya, masih kanak-kanak, sudah mendapat dua gelar itu. Apalagi dikaji sampai ke usia-usia dewasa sampai diangkat jadi Rasul. Nah, begitulah hebatnya Rasulullah, pantas kita teladani. Ya. Ini kalau untuk ini Ustadz ya, di masa-masa pandemi ini kaitannya dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi, keteladanan Nabi Muhammad yang patut dicontoh, terutama ini untuk anak-anak kita, kalangan pelajar. Kira-kira gimana Ustadz? Kalau kita lihat dalam suatu situasi pandemi semacam seperti sekarang ini, ya
kalau keteladanan Rasulullah itu adalah bagaimana kita manusia mengikuti pesan-pesan pemimpin. Jadi Rasulullah itu musim pandemi, musim wabah lah kalau dulu bahasanya, kalau sekarang kan pandemi. Dulu wabah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dan bahkan beliau mengatakan kalau memang sedang wabah jangan kemana-mana. Jadi stay at home itu sudah ada dari dulu kan. Dari zaman dahulu Zaman ya. dahulu. Jadi kalau kita sekarang taat kepada pemerintah, mentaati aturan yang sekarang masa pandemi ini sudah merupakan keteladanan. Ya, kita menteladani ajaran sekaligus perintah yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Jadi pernah itu Umar bin Khattab itu pengen keluar gitu, padahal musim wabah. Langsung ditegur oleh Rasulullah, jangan pergi ke sana karena di sana sedang ada wabah. Ya. Nah, jadi benar sekali kalau kita patuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Gitu. Ya. Makasih Ustadz. Ini ada di kegiatan kita hari ini ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita ya, dari Tripoders ini yang ada beberapa pertanyaan. Jadi mohon waktunya Ustadz ya. Yang pertama nih mungkin dari Muhammad Dafa, pertanyaannya gini Ustadz. Kenapa Islam pada zaman kini banyak kekalahan? Kok tidak seperti zaman Nabi terdahulu? Nah, ini dari anak kita. Mungkin Ustadz bisa menjawab ini pertanyaan. Terima kasih Ananda Dafa, pertanyaan yang bagus. Kalau kita lihat apa yang ditanyakan oleh anak kita ini, mungkin dia melihat secara umum gitu, tidak melihat secara khusus. Sebenarnya kekalahan itu tidak ada gitu. Ya, yang ada sekarang adalah mungkin kurangnya kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, seperti sholat jamaah di masjid itu sudah kurang. Jadi kalahannya nampak di situ. Sebenarnya Islam itu sampai kiamat pun tidak kalah gitu. Ya. Udah diproklamirkan kalau bahasa orang sekarang itu sudah ada, tapi mungkin umatnya saja yang mungkin belum sepenuh hati dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa. Jadi satu sisi mungkin dipandang kalah, tapi sebenarnya tidak kalah, tetap itu. Makanya semangatlah bagi anak-anak yang melihat sesuatu situasi seperti itu. Mungkin ini Pak Ustadz, pertanyaan kedua itu dari anak kita Fitra. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah. Ya. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi terkait dengan syukur kepada Allah ini. Yang pertama, syukur dengan mendekatkan diri kepadanya. Contoh, kita dapat nikmat, dikasih oleh Allah nikmat, baik itu berupa prestasi mungkin, berupa panjang umur, sehat badan. Kemudian itu semua kita syukuri dengan cara kita semakin hari semakin nampak nilai positif yang ada dalam diri kita, terutama dalam hal ibadah. Nah, itu ala Rasulullah. Yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara tahaddus bin nikmah. Ya, kita dapat nikmat itu, ya kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Contoh, dapat prestasi ini mungkin memberikan kawannya traktir gitu. Itu salah satu contoh kecil. Skala besarnya sedekah besar gitu. Kalau skala kecilnya ya begitu. Kawan-kawan, anak-anak ini dapat prestasi sekian, mungkin dapat hadiah, mungkin menraktir temannya. Itu salah satu contoh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ikatan persaudaraan. Persaudaraan antar sesama gitu. Kemudian lagi Ustaz, kan masa remaja Rasulullah. Beliau ini kan banyak juga kepribadian beliau, akhlak beliau yang bisa dicontoh untuk anak-anak kita, terutama anak-anak remaja kita. Nah, mungkin ada akhlak karimah beliau pada masa remaja itu yang bisa diteladani untuk anak-anak kita untuk umur SMP gitu. Baik, satu yang perlu saya garis bawahi di antara sekian banyak akhlak Rasulullah itu adalah di usia remaja Rasulullah itu pekerja keras. Pekerja keras, tidak cengeng, ya. Kalau bahasa orang sekarang ya tahan dibully lah. Ya, apapun. Kenapa? Statusnya sudah dari dalam kandungan sudah yatim. Kemudian usia 6 tahun piatu. Dan dia tinggal sama kakek, sama paman, berikut seterusnya itu. Tapi beliau pekerja keras. Dikasih kambing sekian, ya 10 lah kita anggap seperti itu, tapi dia bisa mengembangbiakkan sampai ribuan. Dan yang diurus adalah kambing. Ya, makhluk yang paling susah diatur. Nah, itulah cobaan terhadap Rasulullah. Jadi intinya adalah Rasulullah itu pekerja keras, taat, kemudian tidak melawan orang tua tentunya. Itu yang patuh. Jadi untuk anak-anak kita yang sering dibully itu belum apa-apa ya, belum apa-apa dibandingkan
zaman Rasulullah, ya, perjuangan Rasulullah pada zamannya, saat ya. itu ya. Ini ada lagi Ustadz, ini mungkin Ya. agak sesuai kekinian sekarang nih Ustadz ya. Ini dari @rizky_33. Ustadz, bagaimana hukumnya joget TikTok untuk kaum pria dan wanita? Nah ini Ustadz, ini agak Kekinian ini. agak Sudah ini ya heboh-hebohnya alatnya. gitu kan. Mak-mak juga TikTok-TikTokan ini Iya, Ustadz ya. betul sekali. Ini demam TikTok nih. Iya, kemana-mana. Nggak bisa jalan kemana-mana nih sampainya. Baik, secara hukum sebenarnya belum ada hukuman pasti yang dapat melarang haram atau sahnya atau wajibnya TikTok ini gitu loh. Tapi kita lihat yang pertama TikToknya itu atau jogetnya itu apakah menutup aurat atau tidak. Itu yang pertama Ya. dulu. Yang pertama nanti yang kena itu adalah tidak menutup aurat, itu sudah pasti dosanya tidak menutup aurat, haram. Yang kedua, berbaurnya laki-laki dengan perempuan tanpa ada batas, tanpa ada penghalang. Nah, itu dalam satu tempat mungkin dia bersama-sama berjoget situ, maka itu termasuk perbuatan yang melanggar daripada kegiatan itu adalah berkumpulnya laki-laki yang bukan muhrim. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang dapat melalaikan. Nah, andai kata orang lagi sholat atau lagi pengajian dekat rumahnya, dia sibuk-sibuk seperti itu kan melalaikan namanya. Maka itu termasuk perbuatan. Secara hukum sih belum ada, tapi yang jelas hindarilah itu, kurangin dan lihat teman yang kita itu. Jangan sampai menjual dalam tanda petik ya, menjual diri atau semacam itu. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari anak kita, Salsabila. Ya. Ustadz, apa hukumnya mengeluarkan uang untuk keperluan game online? Oh iya, ini juga Kekinian. kegiatan anak-anak Kekinian. sekarang Betul ini. Ini bukan Karena Online. banyak sekali game game-game online ini sekarang Ustadz. ini kan. Gimana? Bahkan bukan anak-anak saja, Orang tua bapak-bapak pun pun juga begitu Oh kan. iya. Baik, kalau dipandang dari segi judi itu sudah pasti haram. Karena judi itu sebelum ada judi online pun sudah haram. Tapi kita lihat kegunaannya itu karena tidak ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat, perbuatan itu bisa jadi mubazir, sia-sia, dan bisa kalau untuk anak-anak yang masih di bawah naungan orang tua, dia bisa kena dengan durhaka kepada orang tua karena salah guna. Umpamanya duit jajan digunakan untuk membelikan chip online gitu loh. Nah, tuh. Mungkin nanti suatu saat ada keputusan dari MUI. Kalau sekarang yang jelas hindarin itu, karena itu bisa menjadi perbuatan yang sia-sia. Kalau perbuatan sudah sia-sia, ya sudah jelas itu tidak bermanfaat bagi Bisa melalaikan iya, sholat, bisa melalaikan sholat, bisa melalaikan baik orang tua gitu ya. itu semua tuh. Oke. Ya. Ada lagi nih Ustadz, satu lagi dari anak kita _Agung @44. Nih. Apa hukumnya kita tidak membuat PR dan membuat guru marah? Nah ini di masa pandemi ini anak-anak kita Banyak dikasih tugas, Ustadz. ya cara belajarnya kita secara online Ustadz ya, ini ya ini pertanyaan gimana nih anak-anak nih ya. Silakan Ustadz. Ya. Untuk yang namanya tugas, ya, tugas itu adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh guru atau pihak sekolah. Jadi bila ada anak-anak yang melanggar, itu termasuk perbuatan yang melawan. Kalau perbuatan melawan, bahasa agamanya adalah durhaka. Nah, Orang tua itu ada dua, di rumah orang tua kandung, di sekolah ialah guru kita sebagai orang tua kita. Durhaka kepada orang tua kandung sama juga durhaka kepada kedua orang tua kita. Oke, ini jadi anak-anak ibu PR dan tugas-tugasnya Iya, ya betul. tetap dilaksanakan ya, tetap dikerjakan gitu. Malahan kalau saya ngasih tugas itu seperti misal ada ulangan harian 1, malah linknya itu tidak pernah saya tutup. Saking kepengennya anak itu mengumpulkan tugas gitu. Iya. Iya. Sejak ada PTM dikasih tahu siapa yang belum itu dianjurkan Iya, ini gitu, ulang. curhatnya guru ya. Iya. Tapi masih ada juga ya sampai sekarang belum Iya. ngumpul tugas masih tetap ada. Oke, gitu. jadi anak-anak ibu semuanya dengarkan apa yang disampaikan oleh guru, kerjakan tugas-tugas yang diberikannya ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya ini yang mungkin yang terakhir ya Iya. Ustadz ya dari _Azan Nur anak kita. Apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala apabila mengeluarkan kata-kata kotor seperti nama binatang. Nah, Iya. ini mungkin
ada juga di anak-anak kita ini, kita dengar yang seperti ini ya Pak Junaidi ya. Ya, apa hukumannya gitu, dari Allah. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Kalau kita lihat ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Artinya apa? Perintah pertamanya adalah bagaimana kita mengeluarkan ucapan-ucapan terbaik, supaya tidak ada timbul efek yang negatif kepada kita, mungkin kepada orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalaulah Allah sudah murka, itu apa saja didatangkan, bisa dia berupa penyakit, bisa berupa musibah di wilayahnya dan lain sebagainya. Yang jelas Allah tidak suka dengan perkataan kotor. Dalam bahasa Al-Qur'annya namanya qaulaz zur. Itu hindari. Qaulaz zur itu adalah ucapan-ucapan kotor. Nah, itu Allah tidak suka, ya. Kalau Allah tidak suka berarti menimbulkan dosa, pastinya. Allah tidak suka. Nah, jadi kita jaga mulut kita, karena Rasulullah kita ucapannya, Nabi kita ucapannya selalu terbaik. Bukan saja dengan sesama muslim, dengan sesama non muslim pun, orang-orang jahiliyah ketika waktu itu dia tetap berbicara dengan pembicaraan yang baik, toleransinya sangat tinggi sekali. Jadi jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Mungkin perlu juga Ustaz, dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, mungkin dari rentetan itu bisa disimpulkan lah. Jadi garis besarnya apa saja yang itu kena oleh anak-anak kami gitu. Ya. Baik, semua tripoder yang menyaksikan Trimedia ini, ya. Yang pertama kita ambil pesan Rasulullah itu adalah Rasulullah, keteladanannya yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah, karena beliau adalah manusia terbaik atau khairul bariyah. Jadi bagaimanapun selama hidup, dimanapun berada, dimanapun kerja, dimanapun tempat tinggalnya nanti, jadilah manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia terbaik bagi manusia yang lainnya. Nah, itulah hal yang mesti kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita mencontoh Rasulullah dari segi akhlaknya ketika remaja, anak-anak beranjak remaja, beliau pekerja keras. Karena pekerja keras itu dia banting tulang dan tidak tidak cengeng, tidak putus asa. Nah, maka mesti kita ikuti akhlak-akhlak Rasulullah, baik itu jadi manusia terbaik, kemudian menjadi manusia pekerja keras, supaya hasil masa depan adik-adik anak-anak sekalian cerah di masa akan datang. Terima kasih Ustadz. Ini mungkin akhir dari kegiatan kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini bersama Ustadz Samsuri, Sarjana Quran. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita akan mohon kesediaan Ustadz untuk bisa hadir lagi di sini, kita bincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda ya Ustadz ya. Mungkin demikian, terima kasih anak-anak Ibu sudah menyaksikan Tripoder hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di Tripoder selanjutnya dan salam Trimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.